Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Elistia, NIM 102222031. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mikdam. Itu ada dua pertanyaan. Yang pertama itu jawabannya, untuk menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material yang dapat dilakukan yaitu dengan cara yang pertama, itu dengan identifikasi perbuatan, yaitu dengan tentukan perbuatan yang akan dianalisis, pastikan ada fakta yang jelas dan akurat terkait peristiwa tersebut. Yang kedua yaitu dengan penentuan norma hukum. Dan di sini itu normanya hukum pidana yang relevan dengan perbuatan tersebut. Pastikan untuk memahami unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi. Yang ketiga ada analisis unsur pidana. Evaluasi apakah perbuatan tersebut memenuhi semua unsur pidana yang diatur dalam norma hukum yang bersangkutan. Terus yang keempat ada identifikasi subjek hukum. Tentukan siapa yang terlibat dalam perbuatan tersebut sebagai pelaku, korban, atau pihak terlibat lainnya. Yang kelima ada konsekuensi hukum. Tinjau konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut, termasuk sanksi atau hukuman yang dapat diterapkan. Yang keenam ada perbandingan dengan putusan mahkamah. Jika ada, lihat putusan-putusan sebelumnya yang serupa untuk mendapatkan pandangan tentang bagaimana hukum telah diterapkan dalam kasus serupa. Terus yang ketujuh ada kesesuaian dengan aturan hukum lainnya. Periksa kesesuaian perbuatan dengan aturan hukum lainnya seperti undang-undang lain yang mungkin relevan. Dan yang kedelapan yaitu kesimpulan. Buat kesimpulan mengenai apakah perbuatan tersebut melanggar hukum pidana dan apakah ada landasan hukum yang dapat diterapkan. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi tindakan lanjut. Jika Anda memiliki peran dalam penanganan kasus tersebut, ajukan rekomendasi tindakan lanjut tersebut termasuk proses hukum yang seharusnya diikuti. Terus pertanyaan yang kedua yaitu jawabannya pastikan untuk selalu merujuk pada teks undang-undang yang berlaku dan mendapatkan pandangan ahli hukum bila diperlukan. Menurut pendapat saya, sebagai model bahasa bukan memiliki opini atau harapan pribadi. Terkait sistem hukum pidana material di Indonesia, pada masa yang akan datang, mungkin termasuk yang pertama yaitu peningkatan keadilan. Harapan untuk terus meningkatkan keadilan dalam sistem hukum pidana, memastikan bahwa setiap individu diperlukan secara adil dan setara di mata hukum. Yang kedua itu reformasi hukum. Dorongan untuk melakukan reformasi hukum baik dalam hal substansi maupun prosedur guna memastikan relevansi dan efektivitasnya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman. Dan yang ketiga itu ada penegakan hukum yang konsisten. Keinginan untuk menjaga konsistensi dan dalam penegakan hukum pidana sehingga kebijakan dan sanksi yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hak asasi manusia. Upaya untuk terus memastikan bahwa hukum pidana diimplementasikan dengan menghormati dan melindungi hak asasi manusia serta mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.